Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Nurhamidah, NIM 207190084. Di sini saya akan membahas manajemen sarana dan prasarana pendidikan dengan judul artikel saya yaitu pengelolaan sarana dan prasarana di tingkat sekolah menengah pertama negeri atau SMPN. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Sekolah merupakan lembaga resmi pendidikan yang bertugas dalam proses penyelenggaraan pendidikan maupun pembelajaran. Sekolah adalah lembaga yang diberi amanat untuk membentuk karakter serta mencerdaskan generasi penerus bangsa. Namun pada kenyataannya, sekolah tidak hanya berurusan pada aspek kegiatan belajar mengajar saja. Salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah persoalan pengelolaan manajemen sarana dan prasarana di sekolah. Pengelolaan manajemen sarana dan prasarana sangat penting karena berkaitan dengan keefektivitasan serta keefisienan dalam proses pembelajaran. Sekolah sebagai lembaga pendidikan memerlukan dukungan sarana dan prasarana pendidikan yang baik serta memenuhi standar nasional pendidikan. Sarana pendidikan merupakan peralatan ataupun perlengkapan yang secara langsung digunakan untuk menunjang proses atau kegiatan pendidikan. Sarana pendidikan misalnya buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Sedangkan prasarana pendidikan secara tidak langsung dapat menunjang jalannya kegiatan pendidikan atau pembelajaran. Contoh dari prasarana pendidikan misalnya tempat bangunan sekolah atau lokasi sekolah, lapangan tempat olahraga dan bermain, uang, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengetahui manajemen sarana dan prasarana yang digunakan serta proses pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di tingkat sekolah menengah pertama. Selanjutnya metode. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kajian literatur atau studi pustaka. Dalam pengumpulan data menggunakan cara studi pustaka yang dilakukan dengan membaca literatur baik dari buku, artikel, jurnal, ataupun website atau blog, dan lain sebagainya, serta mempelajari dokumen yang sudah ada sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya ada kajian teori. Kajian teori berisi pengertian manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan merupakan seperangkat proses atau kegiatan dalam pengadaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Sarana dan prasarana pendidikan mencakup semua peralatan serta perlengkapan yang secara langsung menunjang proses pendidikan atau kegiatan pembelajaran. Prasarana pendidikan secara tidak langsung dapat membantu proses serta kegiatan pendidikan. Semua perlengkapan serta peralatan yang ada di sekolah merupakan prasarana pendidikan. Manajemen atau pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan sangat berperan penting dalam upaya untuk mencapai tujuan pendidikan yang baik. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Tujuan manajemen dan sarana prasarana pendidikan secara umum yaitu untuk memberikan layanan secara profesional di bidang sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka menciptakan proses atau kegiatan pendidikan yang efektif serta efisien. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan memiliki tujuan yang lebih rinci lagi yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk mengusahakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan lewat sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan cermat. Yang kedua yaitu untuk mengusahakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah dengan efisien dan tepat. Dan yang ketiga yaitu untuk mengusahakan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Itulah 3 tujuan utama atau tujuan yang lebih rinci dari manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Dalam manajemen sarana dan prasarana
di sekolah ada beberapa prinsip dasar yang harus diikuti. Prinsip dasar tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tempat bangunan sekolah serta barang-barang perlengkapan sekolah harus menggambarkan citra dan cita masyarakat. Yang kedua, perencanaan tanah bangunan sekolah serta perlengkapan barang-barang sekolah haruslah atas keinginan bersama. Yang ketiga, tanah bangunan sekolah dan perlengkapan barang-barang sekolah haruslah memadai dan disesuaikan sesuai kepentingan peserta didik. Dan yang keempat, sekolah sebagai penanggung jawab haruslah membantu program sekolah secara efektif. Itulah 4 prinsip manajemen sarana prasarana pendidikan. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, dalam perencanaan sarana dan prasarana di tingkat sekolah menengah pertama perlu dibentuknya tim perencanaan agar dapat dilakukan dengan baik di semua sekolah. Pembentukan tim perencanaan ini bertujuan agar dalam hal perencanaan sarana dan prasarana dapat dilakukan dengan baik dan lancar. Tim perencanaan tersebut nantinya akan bertugas menyusun proposal terkait kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh sekolah. Hal-hal yang direncanakan antara lain perencanaan pembelian sarana dan prasarana, pengadaan sarana dan prasarana, serta perbaikan atau rehabilitasi sarana prasarana dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu dalam pengadaan sarana dan prasarana di tingkat sekolah menengah pertama dapat dilihat dulu kebutuhan yang dibutuhkan serta kelayakan sarana dan prasarana yang ada sebelum membelinya, atau bisa dengan pembuatan sendiri, pemberian hibah, pendaur ulangan, dan perbaikan. Pengadaan sarana dan prasarana akan disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan atau program yang dilakukan oleh sekolah. Usaha melengkapi sarana dan prasarana sekolah merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan standar sekolah yang lebih baik dan layak. Pengadaan sarana dan prasarana di sekolah menengah pertama merupakan faktor yang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses ataupun kegiatan pembelajaran berdasarkan perencanaan yang tepat. Kenyamanan ruang kelas dapat mempengaruhi prestasi akademik peserta didik. Dan yang ketiga yaitu dalam pemeliharaan sarana dan prasarana di tingkat sekolah menengah pertama dapat dilakukan dengan menjaga atau mencegah kerusakan sarana prasarana, sehingga sarana prasarana tersebut dalam kondisi baik dan siap untuk digunakan setiap waktu. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan atau sekolah yang bersangkutan, serta dilakukan secara berkala dan berkelanjutan, serta juga menempatkan sarana dan prasarana yang ada sesuai dengan kebutuhannya. Pemeliharaan dan perawatan berkala bertujuan untuk menghindari adanya pemborosan terhadap sarana dan prasarana yang sudah ada, serta tidak terjadinya sesuatu yang sia-sia ketika keberadaan sarana dan prasarana tersebut di sekolah. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari hasil tersebut bisa dikatakan bahwa dalam perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana sekolah bukan hanya merupakan tugas guru atau kepala sekolah, namun pemerintah juga sangat berperan dalam hal-hal tersebut. Sedangkan dalam pemeliharaan merupakan tugas utama bagi semua pihak-pihak yang ada di dalam sekolah tersebut. Dilihat dari hal tersebut, diharapkan ke depannya pemerintah akan lebih memperhatikan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah. Serta dalam pemeliharaan diharapkan semua pihak yang ada di sekolah sadar bahwa memelihara sarana dan prasarana di sekolah merupakan tanggung jawab bersama. Sekian presentasi dari saya. Bila masih banyak kurangnya dan salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.